Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dingin. Ya. Melbourne dingin ini. Waduh, Mungkin tadi dingin. malam Lailatul Qadar. Masya Allah, itu dia yang penting. Nampaknya memang luar biasa ini 10 hari terakhir malam Lailatul Qadar Bang Nuim ya. Sudah pasang niat yang benar Bang Nuim, karena tadi Kiai Sukron Makmun itu mengingatkan ini niat ini penting gitu Bang. Bukan begitu Bang Nuim? Iyalah, innamal a'malu binniyat katanya. Jadi kalau sekiranya para kiai disia-siakan, ini dalam bahasa Melayu ada pepatah yang mengatakan Masya Allah. anak kandung disia-siakan, anak beruk di hutan disusukan. Jadi harus mendahulukan prioritasnya menjagalah para sesepuh, para kiai dari NU itu sendiri. Karena belakangan ini yang banyak disiarkan keluar itu adalah bahwa penjagaan terhadap rumah-rumah ibadah non-muslim itu tidak salah. Itu tidak salah. Dalam Islam dilarang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika menjadi khalifah juga mengingatkan bala tentara muslim, jangan diganggu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam persetujuannya dengan biara yang tertua di dunia itu Santa Caterina yang berada di sekarang ini di Mesir juga mengatakan tidak boleh diganggu rumah ibadah mereka. Jadi Umar Ibn Khattab juga pernah radhiyallahu an pernah ditawari untuk salat di dalam gereja barangkali paling suci umat Kristen, yaitu di Al-Quds di Yerusalem. Dia menolak bukan karena katanya tidak boleh, tapi dia takut nanti umat Islam sebagai pengikutnya kalau mau salat semuanya datang ke gereja. Jadi ini menunjukkan toleransi sebenarnya Islam. Tidak usah dicari-cari intoleransi. Kalau sekiranya umat Islam terus dipojokkan, itu bisa nanti mereka melawan. Ketika mereka melawan, jangan dikatakan mereka intoleran. Hanya karena mereka membela diri. Tidak semua orang bisa memaafkan. Ada yang mengatakan, Al-Quran mengatakan saya kalau dicubit, saya berhak untuk mencubit secara setimpal. Meskipun Allah SWT mengatakan, lebih baik kalau kamu bisa memaafkan. Tapi sampai kapan orang terus memaafkan, iya kan? Iya, macam mak-mak ndak bisa memaafkan ketika minyak goreng luar biasa tingginya. Ini ramai pula ini Bang Nuim sekarang ini ya. Sampai Masinton pun uring-uringan ini. Ini apakah ada hubungannya penggalangan dana? Tapi Pak Jokowi mengambil manuver yang luar biasa. Mudah-mudahan ndak seperti batu bara ya, nanti batal lagi ini. Apa yang Bang Nuim lihat dari licinnya minyak goreng ini menyebabkan heng hong di negeri ini Bang? Silakan Bang. Ya, menarik sekali bahwa kemudian orang seperti yang dikatakan oleh Profesor Suteki, ya, Profesor Megawati, menggunakan istilah Profesor Megawati karena ada hadiah gelar honoris causa, mengatakan ibu-ibu hang heng hong mengenai minyak goreng tapi beli pakaian untuk lebaran. Ya Allah Bu Mega, mereka itu setahun sekali barangkali belanja, ibu beli satu tas barangkali untuk orang biasa bisa beli 100 pakaian Bu. Jadi kasihan juga lah, mesti bisa merasakan bagaimana mereka ingin merayakan ini suatu kebesaran Bu. Bu Megawati, itu hari lebaran itu namanya Idul Fitr. Manusia itu, Muslim itu yang telah melaksanakan ibadah puasa secara baik, paling tidak menurut penilaiannya, itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, laksana bayi yang baru dilahirkan. Dan bayi yang baru dilahirkan itu dalam Islam suci Bu, suci. Jadi Idul Fitr kembali kepada fitrahnya, kembali kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya. Kalau mau dirayakan pantas dong Bu. Gitu. Ini kan soal dunia akhirat ini, pantas dong. Setelah puasa selama sebulan, lalu beli pakaian, barangkali pakaian murah juga mungkin di pinggir jalan dan sebagainya. Jadi Ibu menyindir, Ibu Mega Profesor Mega menyindir bahwa ini katanya ribut-ribut soal minyak goreng tapi beli pakaian baru itu lebaran. Apa salahnya setahun sekali Bu? Ini jangan terlalu tahu Bu. Itu istri atau sekarang ini janda Ferdinand Marcos yang dari Filipina pernah satu kali pergi berbelanja, itu dia menghabiskan hampir sekitar $9 juta Bu. Beli spray tempat tidur, beli ini $9 juta, hasil korupsi tentunya. Karena gaji presidennya waktu itu cuma $10.000 sebulan, tapi kekayaannya melebihi $10 miliar waktu dia digulingkan.
Jadi ibu kasihan lah bu, semua orang ibu-ibu ini mak kepingin punya kebaya baru, masa ibu menyindir. Sebelumnya ibu bilang, nggak usah digoreng lah katanya, dikukus saja. Ya lah, kerupuk kukus. Sekarang kita perkenalkan ke seluruh dunia, Indonesia telah menciptakan kerupuk kukus. Nah, ini keren atas ya. inspirasi Ibu Megawati Soekarno Putri, Profesor Megawati Soekarno Putri. Ya ibu, macam Puan sendiri pernah ketika dia menjadi menteri koordinator berkunjung ke Bali. Di situ orang sedang kesulitan beras. Puan dengan seenaknya mengatakan, udah dikencangin aja ikat pinggang. Ya, pernah. Jadi enak lah kalau orang yang punya itu, yang mampu ya bisa ngomong seenaknya. Yang tidak mampu ini yang susah bu. Iya, memang luar biasa ketika terjebak pada kemiskinannya, macam lumpur mengisap itu luar biasa, Bang Nuim. Tapi kita jalan-jalan ke berbagai negara. Ini umat Islam ya, syukur-syukur kalau minoritasnya ada di Australia. Tapi kalau sebagai minoritas kita ada di Prancis atau di India, hari-hari ini luar biasa derita kaum muslimin. Dan di Prancis ini juga macam buah si malakama ketika pemilihan pimpinan dari sana Prancis, Macron sepertinya kembali terpilih. Juga di India ketika lagu-lagu memprovokasi untuk membunuh muslim di sana. Apa yang Bang Nuim lihat ini, fenomena apa yang terjadi di berbagai negara ini? Silakan Bang Nuim. Ini sudah mengatakan, ini tidak mengherankan karena kalau korbannya muslim, contoh yang paling tidak masuk akal itu di Palestina. Kalau korbannya muslim, ya bantai saja, nggak apa-apa. Tidak akan ada yang beribut karena korbannya itu muslim. Tapi kalau korbannya non-muslim, nah ini yang akan diributkan. Dan di India itu sudah sejak lama, bukan baru-baru ini saja. Sudah sejak berapa tahun ini terjadi. Terutama setelah Narendra Modi ini yang menjadi Perdana Menteri. Dan sudah diperingatkan dari sejak sebelumnya ketika pertama kali dia mencalonkan diri untuk menjadi Perdana Menteri di India. Orang-orang seperti Salman Rushdie dan sejumlah cendekiawan India lainnya, termasuk juga cendekiawan dari negara-negara lain, mengatakan ini berbahaya. Modi ini orang yang berbahaya. Dia ini tidak bisa dipercaya. Dia pernah mengaku tidak pernah kawin, padahal dia pernah bercerai dari istrinya dan lain sebagainya. Dan dia dianggap sebagai orang yang mengusung Hinduisme. Dan tidak ada yang menuding dia sebagai intoleran atau radikal atau fundamentalis atau apa. Kenapa? Yang diusungnya adalah Hinduisme. Kalau dia mengusung misalnya Islam, itu langsung. Barangkali Banser pun bilang radikal ini bahaya ini dan sebagainya. Tapi kalau agama lain yang radikal, yang fundamentalis, itu tidak apa-apa. Jadi suka ada semacam apakah ini lelucon atau tidak. Saya mengutip ada seorang India yang mengatakan, bagaimana kami tidak jaya katanya di India dan akhirnya akan bisa menumpas baik katanya umat Kristen maupun umat Islam di India. Bayangkan katanya, Islam itu hanya punya satu Tuhan. Kristen punya hanya 3, dia maksudnya Trinitas ya, 3 Tuhan. Kami di India ini punya ratusan dewa katanya. Bagaimana kami tidak akan jaya dan lain sebagainya. Jadi mereka seakan-akan menyepelekan. Pernah di India itu ada seorang anak dan ayahnya dari Australia yang bekerja sebagai semacam misionaris ya, mengkristenkan orang-orang itu dibakar di dalam mobilnya, dibakar pasti hidup-hidup, dan tidak bisa, tak banyak orang yang sekarang mereka mengatakan ini laki-laki Muslim banyak katanya yang entah dengan cara bagaimana menggoda perempuan-perempuan Hindu untuk menikah dengan mereka sehingga mereka kemudian keluar dari agama Hindu. Nah, kebanyakan yang keluar dari agama Hindu itu adalah orang-orang dari kasta terendah yang disebutkan Harijan atau untouchable atau paria. Ini kasta-kasta terendah ini yang dikatakan begitu lahir langsung dinyatakan sebagai kasta terendah. Karena apa? Karena itu merupakan suatu tebusan dosa yang mereka lakukan dalam kehidupan sebelumnya. Karena dalam agama Hindu itu dipercaya tentang inkarnasi. Jadi kembali lagi ke dunia ini, setelah mati kembali ke dunia dalam bentuk apakah bentuknya dari kasta terendah atau kasta tertinggi. Kalau dalam kehidupan itu dia banyak melakukan hal-hal yang berpahala, maka dia kembali nanti dalam bentuk kasta yang tinggi. Sedangkan kalau dia banyak melakukan dosa, dia kembali ke dalam ke kasta yang paling rendah, yang bahkan tidak boleh mengambil air di sumur yang sama dengan orang-orang dari kasta lain. Bahkan tidak boleh melewati kampung
dari kasta lain. Mereka harus keliling untuk bisa menembus kampung tersebut. Jadi ini yang terjadi di India. Nah, banyak di antara mereka ini yang kemudian melarikan diri dari jebakan kasta ini, masuk Kristen atau masuk kembali ke Islam. Nah, ini yang mereka tidak sukai. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Hindu yang sangat militan, dan mereka tidak segan-segan melakukan apa saja karena mereka mengetahui dunia akan memicingkan mata, tiba di mata dipicingkan, tiba di perut dikempiskan. Ini suatu kenyataan, tidak bisa dibantah. Ini yang terjadi. Dan ini bukan soal baru, ini sudah lama, dan kelihatannya tidak ada yang protes. Bahkan ketika beberapa waktu yang lalu Narendra Modi pergi ke Arab Saudi disambut dengan meriah dan lain sebagainya. Kita juga heran, ini negara yang dia sendiri ikut merangsang, ikut memberikan rangsangan agar umat Islam itu diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Kalau itu kebalikannya, tentu dunia akan ribut. Dunia akan ribut. Tapi karena mangsanya, korbannya Muslim, ya sudahlah, mereka mengatakan nggak apa-apa. Itu kan lihat saja di depan mata kita di Myanmar, orang-orang Rohingya itu, lihat saja di Uighur sana, di Xinjiang, di Cina. Lihat saja di Israel, orang ribut dengan Ukraina dan lain sebagainya. Tapi lihat di sana, coba kita lihat di tempat lain, kenapa dibiarkan saja? Karena, korbannya itu adalah Muslim. Jadi begitulah penilaian umat manusia yang mengaku adil dan beradab, atau beradab dan adil dan lain sebagainya. Itu adalah kenyataan. Sayangnya tidak banyak umat Islam yang protes. Iya, begitupun negeri yang mengaku demokrasi seperti Perancis ya, Macron tetap aja merundung orang-orang Muslim di Perancis yang juga semakin banyak nampaknya di sana. Bukankah demikian, Bang Nuim ini? Le Pen. Bung Ihsan, kalau di Eropa jumlah umat Islam terbesar seperti jumlah umat Islam terbesar di dunia adalah di Indonesia. Nah, di Eropa jumlah umat Islam terbesar adalah di Perancis. Dan pernah kita tahu kan, keluar peraturan tidak boleh menggunakan lambang-lambang keagamaan di depan umum di sekolah dan lain sebagainya. Jadi maksudnya di sini paling tidak ada pemerataan. Jadi tidak boleh pakai salib yang besar-besar gitu, yang menyolok dan sebagainya. Tidak juga boleh pakai kopiah, barangkali pakai top, jubah gitu. Tidak boleh juga pakai hijab atau jilbab dan lain sebagainya. Ini kan di India juga sudah mulai kan. Tidak boleh pakai hijab, tidak boleh pakai jilbab dan lain rumah sebagainya. Juga ya. Kalau pakai bikini boleh. Ini. Tapi jangan pakai hijab atau jangan pakai. Untuk apa? Karena begini. Perancis ini barangkali masih punya dendam kesumat yang sangat luar biasa. Dia sampai sekarang itu memang tidak suka pada Inggris lah. Selalu dikatakan 1000 tahun ini Perancis itu tidak suka sama Inggris karena pernah bala tentaranya dikalahkan di Waterloo dalam peperangan dengan Inggris. Kabarnya pada waktu itu, pada hari pertempuran itu, Napoleon tidak bisa menunggang kudanya karena ambennya sedang kambuh. Jadi dia tidak bisa naik kuda. Makanya dia tidak bisa memimpin bala tentara Perancis dan dikalahkan oleh Inggris. Itu kata yang terjadi. Jadi mereka dendam pada Inggris. Kemudian mereka juga dendam terhadap Aljazair. Tapi bukan hanya Aljazair. Karena di sana penjajahan mereka itu akhirnya ya kalang kabut. Tapi juga mereka kemudian sudah tidak suka lagi pada Islam karena seperti yang kita ketahui di Aljazair itu, sebagaimana halnya dengan di Indonesia yang betul-betul menggerakkan perlawanan bersenjata itu adalah pakikan Allahu Akbar. Di Indonesia 10 November 1945 di bawah pimpinan Bung Tomo dengan restu para kiai yang mengatakan ini sudah bisa disebutkan sebagai fisabilillah. Jadi sama juga dengan di Aljazair. Jadi mereka itu tidak bisa melupakan, dan mereka pernah melakukan pembantaian bahkan di Perancis terhadap orang-orang Aljazair yang melakukan unjuk rasa dan lain sebagainya. Tapi lagi-lagi karena korbannya Muslim, ya udahlah, nggak apa-apalah. Ya, ingat ya bahwa Bung Tomo dan ulama yang bergerak luar biasa, tapi yang diklaim oleh sejarah tuh arek-arek Surabaya. Kadang-kadang ini penulisan sejarah juga membuat blur bagi penulis yang penguasa pada saat itu. Bukan begitu, Bang Lim? Ya jelas tidak apalah, tapi kenyataan itu tidak bisa dihilangkan. Makanya perlu ada penulisan sejarah yang jujur, yang objektif. Dan dalam artian seperti ini,
peristiwa 30 September atau 1 Oktober 1965 pun masih belum ada sejarah yang begitu jelas ya. Sampai sekarang ini masih ada permintaan kepada saya untuk wawancara mengenai persoalan itu, bagaimana bisa kita pastikan bahwa yang melakukan makar itu adalah komunis dan lain sebagainya. Masih ada hal-hal seperti itu. Nah, jadi tahun 1945 tanggal 10 November pun itu ingin dialihkan. Bahkan pernah sebuah surat kabar yang sangat terkemuka di Indonesia. Mungkin ya maksudnya baik, tapi kesan yang ditimbulkan kurang baik. Pertanyaannya, di mana Bung Tomo waktu terjadi peristiwa 10 November? Ya dia berada di Malang, dia tidak berada di Surabaya. Bukan dia melarikan diri, tetapi dia harus menyingkir supaya dia terus bertahan, karena dia yang memberikan motivasi kepada para pejuang untuk terus berjuang. Itu seorang jenderal Inggris, ya, seorang jenderal Inggris, Wallenby, itu tewas pada tanggal 10 November itu luar biasa. Dan itu dikatakan, bacalah pidato Bung Tomo. Dia mengucapkan Assalamualaikum, mengucapkan Allahu Akbar pada awal dan akhir dari pidatonya. Itu tidak bisa dipungkiri. Itulah pekikan, itulah pekikan yang dipakai. Itulah dia penggobaran semangat yang dipakai. Jadi sejarah mesti ditulis. Oleh sebab itu saya banyak membaca sejarah-sejarah yang ditulis oleh non-Muslim mengenai Islam. Misalnya ada Nancy Brown, itu dia seorang sejarawan perempuan ya, Amerika, menulis sangat bagus. Sejarawan yang menulis tentang kekuasaan Muslim di Andalus, misalnya, yaitu seperti di Cordoba dan lain sebagainya, di mana dia mengatakan di zaman Kesultanan Abdurrahman III misalnya, itu di perpustakaan Muslim di Andalus itu ada 400.000 buku. Sedangkan di Eropa katanya perpustakaannya paling besar, paling-paling punya 700 buku. Jadi dia tidak segan-segan mengungkapkan, karena mereka sudah dilatih untuk secara objektif menjelaskan apa yang terjadi. Jangan ditutup-tutupi, tidak bisa ditutup-tutupi. Iya betul, arek-arek Surabaya, memang mereka arek Surabaya, tapi mereka juga dibekali dengan motivasi Allahu Akbar, Maha Agung Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, Bang Nuim, ternyata takbir juga sekarang sedang berdengung di Palestina. Ini ada peristiwa yang luar biasa di Palestina hari ini. Nampaknya Masjidil Aqsa ini akan menjadi Masjid Ibrahimi, akan dibagi dua kah? Sebuah ikhtiar dari Yahudi untuk ibadah di atas, bukan di bawah yang jedut-jedutin kepala itu, Bang Nuim. Dan nampaknya bukan hanya orang Islam, Kristen pun dilarang masuk kota tua. Ini para Zionis ini apalagi yang dia mau? Sedemikiankah mereka tuh ingin menguasai Masjidil Aqsa, atau macam mana dari induk ke pertempuran dunia ini, Bang Nuim? Silakan, Bang. Itu kan cara mereka menguji kan. Kalau mereka bisa dengan leluasa satu-satu ya melakukan apa saja yang mereka kehendaki di Masjidil Aqsa, ya mereka sudah bisa. Karena begini, masalahnya mereka pintar sekali membujuk sejumlah negara Arab yang ahlu sunnah wal jamaah yang mengatakan kita perlu membuat suatu semacam koalisi karena yang kita hadapi ini adalah Syiah. Nah, ini mereka menggunakan hantu Syiah ini, momok Syiah ini. Nah, negara-negara Arab ini entah bagaimana tergoda. Yang ahlu sunnah tergoda. Bahrain yang mayoritas rakyatnya sebenarnya Syiah, tapi pemerintahnya ahlu sunnah, tergoda. Jadi mereka merangkul negara-negara Arab ini. Oleh sebab itu ketika ada yang mengatakan, wah dia anti-Islam, oh enggak, lihat, dia bersahabat dengan, dalam tanda kutip, negara-negara Islam, bukan negara-negara Muslim atau Islam, itu negara Arab saja, tidak menjadi persoalan. Jadi mereka mengetahui soal ini, dan mereka pelan-pelan Ibrahimi dan sebagainya mereka masuk dan pelan-pelan, dan mereka mengetahui sekarang Perdana Menteri Israel sudah mengundang Joe Biden, dan Joe Biden mengatakan nampaknya bersedia untuk datang berkunjung ke Israel. Ya, ini kan di tengah-tengah semua ini semacam ada pembenaran oleh Amerika terhadap apa yang dilakukan oleh Israel. Jadi selama ini banyak yang bilang, oh iyalah orang Yahudi itu banyak duitnya makanya dia kuasa Amerika. Tidak.
Amerika yang memberikan uang kepada Yahudi setiap tahun minimal $3 miliar. Udah berkali-kali kita sebutkan ini. Betul. Minimal, itu paling sedikit Minimal. $3 miliar saban tahun. Jadi tidak benar kalau orang Yahudi itu yang menyokong Amerika. Yes. Amerika yang menyokong Israel. Israel. Itu kenyataan. Dan mereka melakukan segala macam dan mereka melihat negara-negara Arab tertarik. Bahkan bangga punya hubungan diplomatik dengan Yahudi. Karena apa? Dengan Israel. Karena Israel mengatakan kalau kita bersama, kita niscaya mampu membendung Syiah. Nah, ini dia. Mereka menggunakan Syiah ini. Maka lihat itu, ISIS itu. Ad-Dawlatul Islamiyah fil Iraq wa Syam itu mereka melakukan serangan-serangan barusan ini misalnya di Afghanistan terhadap masjid Syiah dan lain sebagainya. Mereka bisa merangkak jalan kaki, bisa sampai ke dekat Gaza sana untuk membela Palestina melawan Israel. Tidak pernah mereka lakukan. Mereka lebih suka menyerang sesama dalam tanda kutip Muslim. Kalau sekiranya memang tidak Syiah itu tidak diakui keislamannya, maka jangan berikan kesempatan kepada mereka untuk masuk ke Makkatul Mukarramah, Madinatul Munawwarah. Kita tidak peduli, saya tidak peduli itu Syiah, saya seorang ahlu sunnah wal jamaah. Tapi kalau memang mereka itu bukan Muslim, maka mereka tidak boleh masuk ke Mekah, tidak boleh masuk ke Madinah. Tapi kenapa mereka boleh menunaikan ibadah haji? Tanyalah, pakailah logika kita, pakailah pikiran kita. Ya, memang banyak sekarang logika ini dikesampingkan ya. Seperti pertempuran di Ukraina juga, di orang Turki ini Dogan sampai bilang ini masalah logika. Ada negara NATO yang ingin perang Rusia Ukraina terus berkobar. Ini sebuah perang yang diplanningkan atau macam mana? Karena bantuan militer ini dari negara tersebut itu luar biasa banyaknya gitu. Apa Bang Nuim ini juga latar belakang perang yang satu ini, dan siapa di belakang Putin pula menyebabkan perang ini menjadi sorotan jelang akhir dari kehidupan dunia ini kah? Atau bagaimana? Silakan Bang Nuim. Ya betul. Ini Putin memang orang yang punya mimpi atau impian. Orang yang punya impian mau mengembalikan kejayaan Uni Soviet sebagai salah satu dari dua adik kuasa. Pada waktu itu Tiongkok masih belum dianggap sebagai adik kuasa. Ada Uni Soviet dan Amerika. Tiba-tiba di bawah Gorbachev, Mikhail Sergeyevich Gorbachev jadi berantakan. Tembok Berlin pun tumbang. Berlin Barat, Berlin Timur bersatu dan sebagainya dan sebagainya. Dan seakan-akan Rusia yang semula merupakan induk dari Uni Soviet sudah tidak dipandang sebelah mata. Nah, kemudian dia mampu punya minyak, dan dia juga punya gandum, dia punya gas dan lain sebagainya, tapi belum memuaskan. Putin ingin kembali, meraih kembali supaya ada itu semacam Uni Soviet. Jadi negara-negara yang dahulu pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, barangkali dia ingin untuk mengembalikan, dan dia melakukannya dengan berbagai macam cara. Tapi dia juga melihat kenyataan. Dia melihat bisa kok Amerika tuh masuk ke Irak katanya. Menurut sebuah majalah kedokteran Inggris, The Lancet, itu masuknya Amerika ke Irak itu menimbulkan kematian sampai ratusan ribu orang-orang sipil, dan tidak ada di dunia yang protes. Karena George Bush waktu itu mengatakan, saya ini disuruh Tuhan masuk ke Irak dengan kebohongan, dengan dusta. Jadi dia melihat kalau begitu jauh, ketika Amerika menyerbu Irak, itu 80% rakyat Amerika tidak tahu di mana Irak itu berada. Irak itu di mana mereka nggak tahu. Jadi Putin pikir, kalau dari jauh begitu Amerika bisa masuk ke Afghanistan, kemudian masuk ke Irak, kenapa dia nggak bisa masuk ke Ukraina? Apalagi karena ada desas-desus waktu itu Ukraina akan menjadi anggota NATO. NATO khusus dibentuk untuk menjadi semacam penangkal terhadap komunisme atau Uni Soviet. Nah, inilah yang terjadi, kesilapan-kesilapan seperti ini. Ketika Putin menganggap bahwa dia dengan mudah bisa menaklukkan Ukraina, tapi tidak terjadi. Sementara negara-negara Barat terus mengirimkan berbagai macam bantuan ke sana dan kemari, yang dikhawatirkan terjadi kecelakaan, dalam artian ada kesalahan, terjadi suatu peristiwa yang bisa barangkali menyebabkan NATO turun tangan secara langsung. Ini bisa terjadi perang dunia ketiga, dan perang dunia ketiga ini pasti akan menggunakan senjata nuklir yang belum pernah diuji coba di dalam pertempuran. Jadi semua ini memang ada maksud-maksud tertentu barangkali untuk sekaligus melihat sampai di mana Putin berani
Karena dia sekarang ini banyak negara yang tergantung kepada Rusia. Seperti Jerman, begitu membutuhkan minyak, memerlukan gas dan lain sebagainya. Jadi semua ini merupakan ujian. Lihat sampai di mana dia bisa maju, sampai di mana. Kalau misalnya Ukraina berhasil, bagaimana dengan Moldova? Bisakah? Ya pelan-pelan. Ini semua keserakahan seperti ini juga terjadi di masa lalu. Ketika Perang Dunia Pertama tercetus, itu disebut sebagai perang besar, perang yang akan mengakhiri segala peperangan. Tidak juga, tidak lama kemudian terjadi Perang Dunia Kedua. Terjadi kemudian Perang Korea, Perang Vietnam, kemudian terjadi di Bosnia, terjadi di Afghanistan, di Irak, di Libya, di Syria, dan lain sebagainya. Masya Allah, memang ini luar biasa. Ini sebuah sandiwara dunia yang sedang kita anak zaman ini menikmati, yang sangat miris melihatnya, orang-orang terbunuh sedemikian gampangnya. Nah, Bang Nuim, ini hari-hari terakhir Ramadan, tak terasa sudah hampir saja sepekan lagi Ramadan akan pergi. Bang Nuim, gimana di Australia ini, sudah bebas atau macam mana, dan apa aktivitas Ramadan Bang Nuim ini di hari-hari terakhir ini? Mungkin pendengar ingin tahu ini. Silakan Bang Nuim. Di sini berlaku untuk semua. Jadi tidak ada misalnya anjuran halal bil halal, jangan makan minum, nggak ada. Itu belum bisa dengar, belum kita dengar. Pokoknya di sini orang yang mau salat ya salat seperti biasa, bisa dikatakan rapatkan saf, bahu membahu, jangan ada, itu masih berlaku untuk semua. Jadi bukan untuk satu saja yang tidak. Jadi pada pandangan bukan yang tidak ada diskriminasi dalam artian itu perbuatan perorangan. Jadi bukan diskriminasi secara kenegaraan, secara resmi. Itu di Australia itu kita alhamdulillah kita menganggap itu sebagai sesuatu, karena baru 2 masjid yang luar biasa, ya satu masjid agung yang terletak di bagian barat kira-kira 25 km dari pusat kota Melbourne. Karena di sana sudah banyak umat Islam, yang dibangunlah sebuah masjid dengan biaya yang jutaan dolar. Dan juga di Sydney, di Punchbowl, itu lebih hebat lagi karena arsiteknya seorang Yunani non-Muslim dari gereja Ortodoks. Wah, masjidnya luar biasa. Orang yang pernah melihat mengatakan luar biasa masjidnya. Jadi ada bangunan-bangunan masjid, dan seperti di Bendigo sekarang ini juga sedang dibangun sebuah masjid yang semula ditentang oleh orang-orang yang intoleran terhadap Islam dari kanan, orang-orang kulit putih. Menariknya, mereka melakukan demonstrasi dan terjadi kericuhan dengan alat negara. Dan di Bendigo itu ada seorang pemilik bank, namanya Bendigo Bank. Bank Bendigo ini tersebar di mana-mana di negara bagian Victoria. Jadi ini bank kecil sebenarnya, dia tidak masuk di antara 4 bank besar di Australia. Tapi banknya cukup lumayan dan diminati oleh banyak kalangan dari kelas menengah ke bawah. Dan dia pemiliknya seorang beragama Katolik. Ketika dia mengetahui ada demonstrasi penuh kericuhan menentang pembangunan masjid di Bendigo itu sekitar 150 km dari Melbourne, sudah mendapat izin mendirikan bangunan dari kota Praja. Dia melihat mereka yang terlibat dalam unjuk rasa menentang pembangunan masjid itu, kalau ada yang punya rekening di bank dia tutup. Dia tutup, dia tidak setuju. Dia ingin adanya toleransi seperti itu. Jadi alhamdulillah, mungkin di Monash sebagaimana biasa ini nanti salat Idul Fitri juga diselenggarakan di lapangan Monash, Universitas Monash. Iya. Ini, nah, nampaknya asupan air kurang nih Bang Nuim sahur tadi ya. Mungkin juga. Masya Allah. Jadi begitulah aktivitas Ramadan. Adakah etikaf atau apa di sana Bang Nuim di Australia itu, di Ramadan akhir ini? Iya, artinya semua menghormati. Mereka menyambut di pemberitaan. Kan ini negara bukan negara Muslim. Tapi kita melihat begitu gencarnya pemberitaan tentang awal Ramadan, begitu gencarnya nanti ada acara-acara yang menunjukkan umat Islam melakukan salat di masjid dan sebagainya. Di televisi kita melihat banyak, sering ada acara-acara mengenai Muslim dan lain sebagainya yang tidak bias.
Walaupun barangkali yang menjadi penyelenggaranya non-Muslim, tapi mereka punya sumber-sumber yang bisa mereka mintakan bantuan untuk menjelaskan itu. Di Sydney, kalau malam Ramadan itu setelah orang berbuka puasa di rumah, itu daerah Lakemba namanya, itu ada masjidnya yang bisa barangkali muat untuk sampai ribuan orang untuk salat di situ. Itu katanya macam pasar malam yang sangat luar biasa kalau di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Dan ini negara yang mayoritasnya bukan Muslim, dan mereka tidak pernah menyebut Islam Australia atau tidak apa. Mereka tetap menunjukkan Islam. Nah, kalau mau Islam Bangladesh ini itu Muslim Bangladesh Muslim India, Muslim Indonesia tapi jangan sebutkan Islam Bangladesh atau Islam Mesir. Tidak ada. Islam itu cuma satu. Itu jadi kata Wilfred Cantwell Smith dari Kanada. Aneh katanya, umat Islam jarang-jarang mau menjelaskan kepada non-Muslim bahwa Islam ini adalah satu-satunya agama yang namanya diberikan oleh Tuhannya. Tidak ada agama lain yang namanya diberikan oleh Tuhannya. Jadi kita jangan lancang-lancang bilang Islam ini Islam. Bilang Muslim liberal, Muslim fanatik, Muslim. Tapi kalau Islam jangan. Islam itu cuma Islam, titik. Yang arti dari asal kata salam, yang berarti penyerahan diri, yang juga berarti damai. Kita mengucapkan Assalamualaikum, damai atas kamu dan lain sebagainya. Jadi jangan lancang-lancang. Ini nama udah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama yang dikasih orang tua kita aja kalau dipermainkan orang, si Udin Peang, si Udin ini, kita marah. Kita marah. Apalagi ini agama yang diberikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Nah, itu dia. Masya Allah. Harusnya kita nikmat sebagai seorang Islam ya, dengan panduannya, dengan hidup yang sudah tertib. Tapi nampaknya tidak semua orang nyaman dengan melihat Islam ini. Luar biasa Bang Nuim. Pesan terakhir untuk pendengar Radio Silaturahim, kita ini ketemu lagi pas Lebaran Bang Nuim. Kita akan siaran Insya Allah, gitu ya. Kalau nggak keduluan dari Minggu Lebarannya. Iya, betul. Betul. Iya, karena begini Bung Ihsan, kalau saya yang tahu itu kan dulu kawan-kawan saya dari siaran bahasa Indonesia di BBC itu karena sering kumpul-kumpul sama penyiar-penyiar dari siaran bahasa Arab yang merupakan siaran luar negeri paling besar di BBC. Itu mereka kalau Lebaran minal aidin wal faizin, itu orang Arab tinggal apa itu artinya? Minal aidin wal faizin artinya apa itu? Enggak ada artinya. Mereka biasanya mengatakan Aid Mubarak atau kullu aam wa antum bikhair, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima segala amal ibadat dari. Jadi selalu dikatakan bahwa Islam itu adalah agama yang sangat mementingkan manusia. Hak manusia itu diakui. Itu yang luar biasa oleh Tuhannya sendiri, oleh Allah Subhanahu wa taala mengakui hak manusia. Allah mengampuni dosa yang dilakukan terhadap Tuhan, terhadap Allah, tapi tidak mengampuni dosa yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap manusia lain. Nah, kita di Indonesia kemudian menggunakan ini dengan mengatakan maaf lahir batin. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya ucapan maaf lahir batin itu kalau kita cari kembali, kita runut kembali, itu sampai kepada Islam yang begitu mementingkan hak asasi manusia dan pemaafan. Sehingga misalnya dalam salah satu surah, yaitu surah ke-40 Asy-Syura, jadi surat ke-40 dalam bab ke-42, surat ke-42 ayat ke-40. Di situ Allah mengatakan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha dan seterusnya. Artinya hak ini, balasan kejahatan itu adalah kejahatan yang setimpal. Itu hak asasi. Allah mengatakan kalau kamu disakiti, kamu berhak untuk menyakiti setimpal seperti kamu disakiti. Tetapi ini dia, faman afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Tapi kalau kamu memaafkan, itu pahalanya datang dari Allah SWT. Ini dia agama Islam yang disebut intoleran, yang disebut maaf, luar biasa. Ini dia. Allah mengatakan kalau kamu disakiti, kamu berhak untuk menyakiti kembali. Tapi lebih baik kalau kamu memaafkan. Nanti pahalanya datang dari Allah SWT. Tapi Allah tidak melanggar hak manusia.
Jadi ngomong hak asasi, jangan ngomong hak asasi. Seperti dikatakan oleh Profesor Dr. Christopher Wiramantri yang pernah menjadi dekan Fakultas Hukum di Universitas Monash. Kalau kita bicara hak asasi manusia di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia mengatakan kita berterima kasih kepada Islam. Kenapa? Nah, ya, dia mengutip pidato terakhir, yaitu ceramah terakhir, khutbah terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW pada haji wada, haji perpisahan. Di situ jelas-jelas ditandaskan hak asasi manusia. Ingat, datangnya dari Muslim, dari Islam. Itu yang penting. Masya Allah, harusnya negeri ini aman kalau mengikuti jejak-jejak Rasulullah. Luar biasa Bang Nuim. Pagi hari ini luar biasa pencerahannya untuk pendengar Radio Silaturahim. Dan kita akan ketemu lagi Bang Nuim hari Senin insya Allah ya. Walaupun Idul Fitri ya, kita akan bincang lagi insya Allah. Terima kasih Bang Nuim pagi hari ini. 30 menit tak terasa, hanya sebentar saja kita bincang. Insya Allah bertemu lagi Senin mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum Bang Nuim. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam.